Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke, pada kesempatan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yaitu adalah Bu Lilis Nurlia. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita seperti biasa mengikuti kegiatan daripada reses kedua tahun 2023. Khususnya reses Bu Lilis ya Bu ya. Ini boleh Bu langsung aja nih kita berbincang dengan kawan-kawan Rujuk terkait dengan kegiatan reses kedua pada hari ini nih. Ini bisa diulas nih tadi kira-kira apa aja sih aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat di reses kedua ini dan mungkin apa aja nih kira-kira yang sudah akan atau bakal direalisasikan daripada aspirasi mereka di sebelumnya. Boleh Bu Lilis. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, mohon maaf ini kebetulan ini pas siang-siang seperti ini, tapi ini baru selesai reses. Reses kali ini ada reses yang ketiga ya. Saya reses yang ketiga, hari ketiga. Hari yang ketiga ya. Alhamdulillah untuk hari ini saya mengundang seluruh tokoh, ketua RT dan ketua RW se-Kecamatan Medan Satria. Cuman kebetulan tidak semua hadir ya. Biasanya dalam reses itu kami paparkan terkait dengan parlementaria gitu ya. Apa itu DPRD, apa tugasnya, fungsinya apa gitu, dan apa itu reses gitu. Nah biasanya karena kita ngundang-undang reses ternyata kadang-kadang orang apa itu reses. Jadi dalam hal ini kita paparkan reses itu apa gitu, dan alhamdulillah masyarakat sudah paham semua bahwa intinya reses ini kita menjaring komunikasi, menampung usulan-usulan dan aspirasi dari seluruh warga, seluruh masyarakat ya, untuk nanti disampaikan dalam anggaran-anggaran tahun berikutnya gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah udah paham, sehingga kesempatan ini sudah banyak banget gitu usulan-usulan yang memang mereka usulkan dan maunya diprioritaskan. Insya Allah saya sebagai wakil dari rakyat ya, anggota DPRD, hanya bisa mengusahakan ya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka usulkan gitu ya. Tapi tidak saya sampaikan kepada mereka tetap semangat gitu ya. Siap. Tapi tadi saya boleh sedikit menyimak ya. Memang sudah ada beberapa warga yang menyampaikan terima kasih nih ya kan atas realisasi daripada aspirasi mereka yang direalisasikan oleh Bu Lilis nih kan ya. Nah tadi saya dengar ada yang dapat ambulan ya, terus lebih cenderung memang ke infrastruktur khususnya untuk pembangunan sekretariat kantor RW. Nah memang kalau untuk di sini sendiri khususnya kan ini total ada berapa RW sih Bu yang ada di bawah naungan Ibu Lilis sendiri? Alhamdulillah sih kalau kemarin gitu, karena dari periode ke periode gitu, saya sekarang udah 2 periode jadi anggota DPRD, sehingga tentunya udah yang kesekian kali saya bertemu dengan mereka gitu ya. Di periode awal itu alhamdulillah suara saya kan terbanyak juga gitu. Yang kedua pun tambah banyak gitu dan terbanyak juga gitu. Sehingga kalau boleh dilihat itu hampir semua tim saya itu mewakili di semua RT dan semua RT gitu, RW gitu. Dari kelurahan Kalibaru itu ada 10. Ada 10 RW, itu hampir semua RW ada timnya. Bahkan banyak yang menjadi timnya itu ada ketua RW gitu sebenarnya. Dan termasuk di Kelurahan Medan Satria juga. Jadi kemarin Kelurahan Medan Satria itu suara saya paling banyak di situ, ada aja 4.000 lebih suara di satu kelurahan aja gitu. Sehingga yang di Kecamatan Medan Satria itu ada 11.000 suara. Jadi satu dapil ada 18.000 plus Bekasi Barat itu kemarin. Seperti itu udah hampir semua. Tadi yang saya undang itu hampir semua tim. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf ya ketika tadi saya nuansanya sebenarnya undangannya undangan reses, tapi nuansanya kayak nuansa kampanye gitu, semua menyuarakan PKS gitu ya. Dan itu ngalir aja, tidak saya minta, tidak saya suruhkan gitu, tapi mereka yang ngalir aja karena mereka mungkin udah mendukung saya, udah kenal dari beberapa tahun yang lalu seperti itu. Nah ini kan berkaitan dengan posisi Bu Lilis sebagai anggota dewan ya, sebagai legislator di Kota Bekasi. Nah ini kan memang sudah memasuki detik-detik terakhir nih ya kan di masa jabatan. Nah Bu Lilis ini sudah 2 periode ya, dan tadi saya dengar akan maju
maju untuk di Provinsi Jabar ya kan ya. Nah, tapi berbicara untuk di Kota Bekasi, legislator Kota Bekasi. Nah, ini kan apalagi kan ini kita mungkin jadi akan reses tahun terakhir ya di 2023 ini ya. Maksudnya tahun 2003 ini ya. Kedua. Iya, maksudnya untuk di tahun 2023 gitu kan. Karena kan di tahun 2024 ini kan memang sudah memasuki tahun politik, sudah memasuki pileg lah gitu kan. Nah, ini kira-kira apa sih PR terbesar yang masih menjadi PR gitu kan, dan mungkin akan dikejar sampai dengan nanti masa jabatan Bu Lilis ini habis gitu kan, agar tidak punya hutang nih kepada warga Kota Bekasi khususnya di dapil sini ya. Ini apa nih Bu? Insya Allah kalau yang namanya hutang, jadi di awal itu saya sampaikan kepada mereka, kepada masyarakat bahwa saya itu tidak pernah mengumbar janji ya. Sehingga pada saat kita berjalan itu alhamdulillah jadi tidak ada yang menagih janji gitu. Itu cuman usulan-usulan yang sesaat yang saya sampaikan, tolong diusulkan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan gitu. Sehingga ketika mereka usulkan itu saya tinjau bahwa ini benar-benar perlu gitu, benar-benar diprioritaskan, makanya saya usahakan gitu. Dan kalaupun memang itu tidak prioritas gitu, saya sampaikan tunggu dulu gitu. Tapi kalau yang prioritas, walaupun itu tidak diusulkan, saya usahakan aja gitu. Maaf aja nih, saya kadang-kadang mengeluarin dari dana saya pribadi gitu, karena memang itu dilihat itu adalah urgent, itu adalah prioritas gitu. Karena kalau nunggu anggaran, nunggu APBD itu kan lama, ada prosesnya gitu, seperti itu. Jadi karena memang sudah melalui proses edukasi juga ya kepada warga masyarakat ya. Jadi mungkin mereka juga nggak mikirnya, oh ini janji-janji doang nih yang ini, karena memang sebelumnya sudah diberitahu gitu pada proses. Alhamdulillah sampai saat ini sih tidak ada yang bilang seperti itu ya. Iya, karena kan pada prosesnya juga mungkin mereka sudah paham gitu kan, dan mereka terbukti sudah melek politik dong dalam hal ini ya, bisa diartikan seperti itu. Nah, kembali kepada kelanjutan ya kan, kelanjutan daripada Bu Lilis ini kan diamanahkan untuk maju di Provinsi Jawa Barat ya sebagai wakil rakyat juga nih. Nah, ini kira-kira persiapannya nih seperti apa dan targetnya seperti apa? Karena kan tadi saya juga sudah melihat ya nuansa-nuansa suasana dukungan gitu kan, dan kepercayaan dari masyarakat. Tapi dari personal Bu Lilis sendiri nih sebagai legislator yang sudah 2 periode ya kan, berarti kan sudah cukup berpengalaman di Kota Bekasi, dan mungkin persiapan dan target suara gitu kan untuk di Jawa Barat ini seperti apa? Terus terang saja kalau di PKS itu ya, di PKS itu bahwa menjadi caleg itu adalah bukan keinginan pribadi, bukan keinginan golongan, itu ada semata-mata amanah gitu. Termasuk saya pun ketika diamanahi jadi dewan kemarin di kota, termasuk sekarang juga yang di provinsi, itu semua karena amanah aja. Saya tidak meminta sedikit pun gitu. Bahkan terus terang aja untuk kondisi sekarang, saya pernah mengajukan keberatan gitu ya, mengajukan keberatan untuk tidak dicalonkan kembali. Tapi karena kembali diamanahi, otomatis ya kita harus tetap samina wa ata'na, dan kita harus berjuang dengan optimal. Kalau seandainya kita sebagai anggota dewan itu suruh nyari suara sebanyak-banyaknya, tentunya saya memiliki target suara sebanyak-banyaknya. Seperti yang telah saya targetkan ketika saya menjadi anggota DPRD Kota gitu ya. Walaupun berat gitu. Insya Allah bismillah. Tapi tadi saya juga sempat menyimak ya salah satu visi misi daripada jika nanti Bu Lilis ini duduk di bangku Dewan Provinsi Jabar, ini tadi berkaitan dengan aspirasi masyarakat terkait dengan pendidikan ya kan, yang dimana sistem zonasi ya lagi-lagi menjadi problema di masyarakat gitu. Tadi Ibu juga sudah menyinggung akan memberikan kebijakan. Nah, ini boleh diulas lagi Bu terkait dengan kebijakan pendidikan khususnya di sistem zonasi. Jadi memang terus terang aja pelayanan dasar termasuk pendidikan itu di Kota Bekasi memang kalau dibilang puas, belum memuaskan, sempurna belum sempurna ya. Karena memang itu semua program dari manusia. Cuman kita tetap aja berusaha. Nah, sistem pendidikan dengan menganut sekarang ini seperti sistem zonasi, afirmasi gitu ya, prestasi, memang banyak positifnya. Cuman ada juga kekurangannya, ada sih, negatif-negatifnya ada gitu. Banyak yang siswa-siswa yang memang tidak tertampung ketika dia menggunakan zonasi, karena terus terang aja contohnya di Medan Satria ya. Di Medan Satria ini sendiri tidak memiliki sekolah negeri, SMP negeri. Di Kalibaru, Kelurahan Kalibaru tidak ada SMP negeri, di Kelurahan Medan Satria tidak ada, di Harapan Mulia juga tidak ada.
paling ada di Pejuang, karena Pejuang itu memang paling besar, RW-nya ada 33 RW. Kalau tidak memiliki sekolah negeri di situ akan sangat terteter sekali gitu pendidikan. Tapi walau bagaimanapun juga kita sebagai anggota dewan mohon gitu ada kebijakan gitu, karena kita terus terang dipilih oleh masyarakat ya, bukan diangkat oleh wali kota tadi saya sampaikan, sehingga ketika masyarakat mengadu kita harus membantunya. Jadi mudah-mudahan kalau seandainya saya diberikan hak untuk memperjuangkan siapa yang masuk ke SMP negeri, saya diberikan misalnya ada semacam kuota, saya akan akan saya manfaatkan seoptimal mungkin gitu untuk membantu masyarakat yang butuh terutama dalam pendidikan itu. Ya memang dalam waktu dekat ini kan juga bahkan sudah dibuka ya untuk PPDB tahun besok ini bulan-bulan besok ini ya. Nah ini karena kan Bu Lilis juga masih ada di lingkup Kota Bekasi ya. Ini bagaimana nih pengawalan agar PPDB ini tepat sasaran dan tidak banyak lagi meminimalisir keluhan daripada warga masyarakat terkait dengan itu tadi PPDB gitu. Ya emang sih dari tahun ke tahun kita ada pelajaran ya. Tentunya terakhir tahun kemarin dengan terombang-ambingnya siswa-siswa yang kebetulan mungkin mereka itu telah dijanjikan telah dijanjikan untuk duduk untuk diterima, tapi ternyata hampir 2 minggu mereka menunggu gitu. Itu mungkin tidak terlepas dari ada beberapa kebijakan yang salah ya. Ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga sistemnya jadi kacau gitu. Mudah-mudahan tahun ini kerjasama antara DPRD khususnya Komisi 4 ya yang membidangi pendidikan dan kesehatan dengan dinas pendidikan khususnya bisa berjalan dengan baik ya, sehingga keputusan-keputusan itu akan menghasilkan kebijakan yang baik juga. Terakhir mungkin ini harapan daripada kegiatan reses ya kan, terus di akhir masa jabatan ya kan sebagai legislator di Kota Bekasi, dan harapan terkait dengan jenjang selanjutnya ya kan, the next wakil rakyat di di Provinsi Jawa Barat ini seperti apa Bu? Iya, kita hanya bisa berusaha sebenarnya ya, saya bisa berusaha, berdoa, insya Allah nanti keputusan akhirnya nanti hanya ada di tangan Allah. Walaupun kita sudah berusaha maksimal, kalau memang takdir tidak memihak ke kita untuk jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ya kita harus terima. Apalagi mungkin saya hanya seorang perempuan yang istilahnya usianya sudah hampir menjelang itu ya, sementara sekarang banyak calon-calon yang milenial gitu ya. Ya saya persilahkan aja untuk mereka yang lebih mampu gitu ya. Tapi tetap kita berusaha jangan kalah dengan yang lebih muda gitu. Siap ya. Tapi gimana pun memang bimbingan orang tua itu masih perlu ya guys ya. Jadi kita kalau berbicara tentang perwakilan rakyat ini kan sebenarnya tidak lagi melihat dari segi usia, apalagi kan Bu Lilis ini memang sebagai keterwakilan perempuan juga ya, karena kan memang di Indonesia ini khususnya ya pemimpin perempuan ini kan memang masih minim gitu kan. Cuman kan tidak menutup kemungkinan dan tidak dibatasi juga gitu kan ya. Nah, mungkin juga ada pesan khusus kaum perempuan agar mereka pada akhirnya tidak tabu gitu. Karena kan memang kalau untuk politik itu kan jangankan perempuan gitu, bahkan anak-anak muda pun juga kan saat ini dengan kecanggihan teknologi masih ada mungkin sebagian yang belum open minded terhadap politik. Nah, ini mungkin Ibu bisa memberikan pesan gitu. Apalagi kan kita juga mau menghadapi tahun politik ya, agar tidak terjadi distraksi ya kan, noise terkait dengan politik ini seperti apa Bu? Ya baik, untuk khususnya ibu-ibu kaum perempuan yang telah ditakdirkan oleh Allah ya. Sementara perempuan itu sebenarnya banyak sekali talentanya. Dia bisa bekerja sambil dengan berbagai macam kegiatan. Saya harapkan sih jangan terlalu istilahnya memang kodrat sebagai perempuan itu sudah ditakdirkan seperti itu. Cuman tidak ada salahnya perempuan itu ada emansipasi untuk tahu dan untuk terjun ke dunia politik. Tapi diharapkan bahwa perempuan itu walaupun dia terjun di politik jangan sampai lupa dengan kodratnya sebagai istri, lupa
kodratnya sebagai ibu gitu ya, tetap bisa mendidik anak-anaknya dan tetap menjadi istri terbaik dari seorang suami, seperti itu ya. Siap. Makanya perempuan itu kita harus bisa mengolah bagaimana kita berkarir tapi tidak ditinggalkan rumah gitu. Siap. Ya. Karena perempuan madrasah ya. Ada saya juga perempuan. Dan untuk milenial Bu, mungkin pesannya tadi terkait dengan apa namanya politik tahun depan gitu kan, agar tidak terjadi apatis, apatisme, terus apa namanya mengganggu kondusivitas ya kan ya, karena kan memang apalagi kan dengan semakin canggihnya media sosial, masifnya media sosial, ini seperti apa? Ya, untuk milenial yang sebenarnya sudah kalau dilihat kondisi sekarang ya, dengan zaman sekarang media sosial itu sudah canggih, jangan sampai salah kaprah gitu ya. Fasilitas media sosial itu pergunakanlah untuk sebaik-baiknya, untuk kepentingan masyarakat dan untuk mengukur kemampuan diri sendiri ya, seperti itu. Dan sekali lagi milenial itu masih jangka panjang ya, masih banyak ini ya, sehingga berikanlah tenaga kita, pikiran-pikiran kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, luar biasa nih pemaparan daripada Ibu Lilis sebagai legislator di Kota Bekasi dari PKS Partai Keadilan Sejahtera. Oke deh, mungkin cukup sekian ya Bu Lilis. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk rekan-rekan Rujuk. Dan untuk rekan-rekan Rujuk jangan lupa juga nih untuk di like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast di Rujuk Channel. Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.